Sebuah kapal ikan Taiwan Xiangqing terbakar api saat beroperasi di laut tanggal 6. Asap tebal mengepul dan awak kapal segera menyelamatkan diri. Untungnya ada kapal ikan Tiongkok Yongfa nomor 1 di sekitarnya yang segera menyelamatkan awak kapal di atas koci. Insiden tersebut terjadi di 42 derajat 39 lintang utara di bagian utara Samudra Pasifik. Saat itu ada 49 awak kapal mencakup 2 dari Taiwan, 3 dari Tiongkok, 11 dari Indonesia, 33 dari Filipina. 48 diantaranya berhasil diselamatkan, namun ada satu ABK Filipina yang masih hilang. Perusahaan kapal ikan Xiangqing mengutus 2 kapal kerabat untuk menjemput ke-48 awak kapal. Sejumlah kapal ikan kawan di perairan sekitarnya, termasuk kapal Yongfa nomor 1, terus melakukan upaya pencarian. Kota New Taipei baru saja memecahkan kasus penipuan dan penyanderaan yang menyebabkan kematian, namun tak diduga kasus serupa juga terjadi di kota Taipei. Selain menggunakan internet untuk merekrut kroni dengan gaji tinggi, menipu akun kemudian memenjarakan korban di hotel, komplotan penipu di distrik Tatong juga mengundang netizen game online untuk bertemu dan juga menahan korban dan akunnya malah dijadikan sarana pencucian uang. Sebanyak 3 orang telah tertipu menjadi korban. Karena kasus penipuan terus bertambah, aparat kepolisian kota Taipei akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap industri hotel karena dikhawatirkan sindikat penipu secara khusus akan memilih hotel dan losmen sewa harian untuk menahan para korban. Dari Agustus hingga kini, kepolisian distrik Wanhua telah menahan 12 tersangka dan membebaskan 11 korban. Di antaranya bukan saja mencakup korban pencari kerja, namun lebih banyak lagi adalah korban peminjaman uang. Selain terus menggeledah tempat yang disewa, polisi juga akan segera memberlakukan mekanisme pencabutan postingan online yang berslogan mendapatkan gaji tinggi dengan mudah. Yang terlibat dalam aksi penahanan secara pribadi juga akan dituntut pasal kriminal berat. Kerumunan warga hilir mudik di jalanan dan gang di Beijing, Tiongkok. Saat ini, Tiongkok memiliki populasi terbesar di dunia, namun dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan populasi Tiongkok melambat dan akan disusul oleh India tahun depan. Total populasi dunia diperkirakan akan mencapai 8 miliar orang pada 15 November. Pada tahun 2030 akan ada sekitar 8,5 miliar orang dan pada tahun 2080 akan melebihi 10 miliar. Menurut PBB, tingkat pertumbuhan penduduk dunia mencapai puncaknya pada tahun 1960-an, tetapi mungkin menurun menjadi sekitar 0,5% pada tahun 2050 seiring menurunnya tingkat natalitas. Dilihat dari peningkatan rata-rata usia kehidupan dipadu dengan tren tingkat natalitas dan proporsi penduduk lansia, dapat disimpulkan bahwa hal ini akan memengaruhi berbagai aspek seperti rendahnya fertilitas, angka kerja, dan perawatan kesehatan lansia. 身边的人其实都不太愿意生孩子，生育人群的这个工作压力会很大，另一个就是房价特别高，第三个呢就是大家核心的观念其实还是比较自我一点，就是大家过得舒服还是比较重要，其实是害怕结婚，然后害怕被束缚的。 Akibat melambatnya pertumbuhan populasi dunia, angka kematian akan melampaui angka kelahiran pada akhir abad ke-21 dan pada tahun 2100, diperkirakan 1 dari setiap 3 orang di dunia akan berada di Afrika. Populasi dunia terus bertambah, namun ada banyak negara yang populasinya terus menua, terutama pada masyarakat Taiwan. Pada kuartal kedua tahun ini, jumlah rumah yang hanya ditempati lansia melebihi 680.000 unit. Di antaranya ada 517.900 rumah lansia menyendiri yang hanya ditempati 1 lansia saja. Jika dibagi menjadi 7 wilayah, jumlah rumah lansia terbanyak ada di kota Taipei, New Taipei, Keelung, dan Yilan dengan lebih dari 264.000 unit, di mana 206.700 diantaranya adalah rumah lansia menyendiri. Diperkirakan hampir 325.000 lansia hidup menyendiri di kota Taipei, New Taipei, 北基隆等宜兰。从原来的住宅问题会变成社会问题，甚至是一般的国民健康问题。以目前来看，的确是需要很多，例如说这种公办都更啊，或者是用一些住宅政策活化的方式来协助这些独老。 Selain memiliki rumah pribadi, lansia yang tidak memiliki beban finansial dapat memilih wisma lansia dan komunitas perawatan manula. Namun bagi lansia menyendiri tanpa rumah yang pada dasarnya memiliki beban kehidupan, selain memaksimalkan fungsi kebijakan perumahan, menyediakan perumahan sosial, asrama sewa bagi para pensiun, dan perumahan bersama bagi kaum muda dan lansia, pihak berwenang terkait juga bisa mendata jumlah ruang menganggur yang dapat dirombak dan digunakan kembali untuk menangani masalah penuaan komunitas di Taiwan.